Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa bersama saya di channel Babang Service ya. Oke, ini kita kedapatan servisan Redmi 3S. Oke, ini ya penampakannya seperti keterangan mati total. Oke ya. Ini tadi ada user yang datang bawa HP ini ya. Kata yang punya, ini HP memang awalnya baterainya udah agak bengkak, terus nggak diganti-ganti ya. Setelah itu baru-baru ini dalam 1 minggu ini HP ini jatuh, jadi langsung mati total. Jadi seperti ini kita coba cas ya, kita coba cas. Oke, ini kita coba cas ya, nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada getar, terus lampu pengisian juga nggak ada ya. Oke, seperti ini. Ini kalau kita lihat di samping-sampingnya ini udah hamil baterainya ya. Ini baterainya udah hamil, hampir mau melahirkan. Oke, coba kita tekan tombol power ya. Ini agak susah guys ya, karena dia agak bengkak gitu loh. Oke, tekan. Sama, gak ada respon sama sekali. Oke, coba kita eksekusi ya HP-nya ya. Oke, seperti kita lihat ini kan bengkak ya, otomatis sudah pasti ganti baterai. Cuma saya sampaikan sama yang punya, ini juga keadaannya retak ya, efek jatuh ya. Dibilang sama yang punya, kalau misalkan masih bisa diselamatkan, selamatkan aja dulu bang, LCD-nya belakangan. Oke ya, coba kita selamatin dulu ya, LCD-nya masih bagus atau enggak itu nggak tahu, karena ini efek jatuh dan awalnya dia memang ada retak tapi segaris seperti ini. Oke, kita coba eksekusi ya. Oke, untuk pembukaan backdoor atau casing belakang dari Redmi 3S itu hati-hati ya, karena di belakang sini dia ada fleksibel sidik jari. Oke, seperti ini. Ini adalah fleksibel sidik jarinya. Jadi ini yang hati-hati ketika kita pencopotan. Oke, ini udah lepas ya. Wow, ini penampakan baterainya guys ya, hamil. Ini tipe baterainya dia BM47 untuk Redmi 3S ya. Oke, coba kita buka dulu. Oke, ini cuma untuk saran untuk teknisi pemula ya umumnya ya. Kalau kita menjumpai kasus HP kendalanya mati total dengan baterai bengkak seperti ini, sebelum kita eksekusi di bagian mesin itu kita coba pasangkan baterai baru dulu ya. Oke, ini enggak saya skip, sengaja nggak di skip, jadi ya biar untuk teknisi pemula cara-caranya seperti ini untuk pembongkaran Redmi 3S ya. Oke, ini lumayan banyak bautnya guys ya. Oke, kita buka dulu semuanya ya. Seperti yang melanjutkan yang tadi, kalau seandainya kita menjumpai kasus mati total dengan baterai hamil seperti ini, itu kita coba ganti baterainya dulu. Kita coba pasang baterai baru ya. Dan dari usernya pun nyampaikan ya, baterai gak diganti aja karena memang gak bisa dipasang lagi ini baterainya. Oke, oke, ini udah tercopot ya penutup untuk mesin PCB atas ya. Oke, ini fleksibel baterai, kita copot dulu. Ini kuku nggak ada guys ya, patah. Jadi ya kita copot dulu ya untuk di bagian baterainya. Wow,
nggak lengket lagi ya. Oke, ini bisa kita lihat ini baterainya udah hampir mau meleduk ya. Oke, kita coba pasang baterai baru guys ya. Berhubung stok saya hanya ada ini double power, untuk yang orinya kosong ya. Jadi udah saya sampaikan sama yang punya, baterainya seperti ini. Yang punya nggak apa-apa, yang penting hidup gitu loh. Wow, ini 4500 mAh ya. Kalau yang ini bawaannya itu 4000. Oke. Oke, kita coba pasang ya. Tadi ini kendalanya nggak mau dicas ya, dicas nggak ada respon, terus baterainya bengkak. Oke, kita coba hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, getar guys. Wow, hidup ya. Walah. Oke, ini seperti saya sampaikan tadi ya, kalau misalkan kita menjumpai kasus HP yang mati total dengan baterai hamil seperti ini, itu kita coba ganti di baterai dulu ya sebelum kita lari ke mesin. Oke, ini sistem booting ya. Kita tunggu. Oke, ini penampakan mesinnya ya. Masih mulus mesinnya ya. Oke, ini masih booting ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Oke, ini udah masuk ke menu ya. Oh, nggak dikunci HP-nya guys. Oke, hidup ya. Berarti ini kendalanya hanya baterai, tapi kita coba dulu di cas ya. Soal tadi nggak masuk di cas. Kita coba cas dulu ya. Walah guys, nggak respon ya. Di cas nggak mau. Waduh. Oke lah. Ini di cas nggak ada respon ya. Oke. Ini baterainya nggak ada masalah ya. Hidup ya. Oke. Kita matikan dulu ya. Kita lihat di konektor casnya ya. Oke, kita copot dulu aja baterainya. Baterai berarti fix ganti ya. Berarti baterai ini udah nggak fungsi lagi. Oke, ini kita copot penutup di bagian konektor cas ya, atau papan PCB bawah. Oke. Ya seperti yang saya sampaikan tadi guys ya. Untuk ya servis pemula yang menjumpai kasus seperti ini, itu jangan langsung eksekusi di bagian mesin ya. Kita coba dulu dengan baterai baru, atau kita coba LCD baru gitu. Atau mungkin nggak dicas, coba kita ambilin dulu konektor cas, kita coba dulu ya. Jangan langsung lari ke bagian mesin, di bandel bautnya. Oke, ini udah terbuka ya guys ya. Oke, ini penampakan untuk papan PCB di bagian bawah atau konektor cas. Nah, untuk Xiaomi 3S ya, Xiaomi Redmi 3S itu untuk HP-nya itu ada dua mesin, mesin PCB atas sama mesin PCB bawah. Oke, ini papan PCB bawah ya. Terus di sini ada konektor casnya. Coba kita ganti dulu ya. Saya juga ada stok untuk konektor cas ya. Oke, kita copot dulu. Ini coba kita ambilin yang baru ya. Oke, apakah berhasil? Wallahu alam. Penting kita coba dulu ya. Oke.
Ini kita coba pasang ya untuk baterainya. Oke, ini udah terpasang ya. Kita coba cas. Oh, masuk guys. Berarti fix ya. Masuk ya. Berarti fix, ini masalahnya di konektor cas yang bermasalah ya. Oke lah. Berarti ini masalahnya di konektor cas ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk Xiaomi itu bebas ya. Kalau misalkan kita mau selamatin yang asli, boleh diganti lubang casnya aja. Tinggal cari yang sesuai ya. Tapi kalau misalkan seperti saya ini, karena juga ini nggak murah ya, kurang lebih itu harganya belasan ribu untuk di daerah saya. Jadi boleh coba ganti di konektor casnya dulu. Oke. Berarti fix ini ya, hidup ya. Saya penasaran nih dengan baterai yang lama, apakah masih hidup atau tidak ya. Coba kita pasang ya, baterai yang udah hamil 7 bulan nih, yang udah hampir melahirkan. Oke, kita pasang kembali ya. Kita coba cas. Waduh, nggak ada guys ya, nggak ada respon sama sekali. Berarti udah fix, memang baterainya minta ganti ya. Memang harusnya sih memang harus diganti kayaknya, karena udah bengkak seperti ini gitu. Oke lah, fix ya. Berarti ini kendalanya mati total itu bukan karena mesin ya, tapi bisa jadi itu karena baterai atau karena bagian yang lainnya. Jadi kita sebelum ambil tindakan yang lebih ekstrim, coba kita ganti dulu. Oke, ini coba kita rakit kembali ya. Kita tutup dulu untuk papan PCB bagian bawah. Oke, alhamdulillah ya, hidup ya. Ya mungkin yang punya itu kan memang awalnya udah retak ya. Cuma tadi saya bilangin kalau seandainya ini hidup bu, tahu-tahu LCD-nya rusak, ini punya anaknya ya. Ya kalau misalkan rusak LCD-nya ya mau nggak mau diganti. Tapi alhamdulillah ya, kelihatannya LCD-nya masih bagus, hanya retak saja. Oke. Dan mungkin efek dari baterai ya, baterainya yang hamil, jadi ya nggak bisa dipakai lagi guys ya. Oke, ini sudah terpasang ya untuk penutup konektor bagian bawah, konektor cas atau PCB bagian bawah ya. Oke, coba kita hidupin guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ya. Oke, kita rakit kembali ya. Tapi kalau dilihat lumayan tahan berarti LCD-nya ya. Tapi kelihatan sih ini LCD-nya masih ori. Malah prediksi saya ini awalnya mungkin karena LCD, tapi efek di cas nggak ada getar, LED-nya juga nggak hidup ya. Jadi saya berasumsi nggak mungkin di LCD ini masalahnya. Apalagi lihat baterainya hamil ya, mungkin bisa jadi kendalanya di baterai. Makanya di nota seperti dilihat sini tanda tanya, nggak saya sebutin harga, nanti saya konfirmasi kembali gitu loh. Karena kasus mati total ini banyak penyebabnya, jadi kita nggak bisa patok ya. Oke, seperti ini. Ini kita pasang kembali guys ya, untuk penutup di bagian papan PCB atas. Oke, untuk sahabat semuanya ya, barangkali
dapat kasus seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan, kita coba cek yang gampang-gampangnya aja dulu. Jadi jangan langsung lari ke mesin atau yang lain-lain. Mungkin bisa jadi efek mesin ya. Nah, tapi kalau untuk HP bisa jadi ya, apalagi kasus baterai tanam ya. Kalau udah hamil kayak gini, bisa jadi mungkin itu karena baterainya yang bermasalah. Oke, ini udah terpasang ya. Kita lihat. Oh, hidup guys ya. Hidup. Coba kita dengerin suaranya dulu ya. Karena ini kita penggantian di papan PCB bawah atau konektor cas. Takutnya suaranya nggak nampil gitu. Walah. Hidup ya. Oke lah. Berarti fix ya. Oke. Ini untuk mesin ya. Walah, lupa guys, kita pasang double tip dulu ya sebenarnya di bagian baterai. Ya, terus ya kali ya. Oke, ini kita kasih double tip dulu ya. Jadi jangan ditiru guys ya. Yang seperti ini jangan ditiru ya. Tukang servis lah ya. Kadang ya lupa, apalagi hal-hal kecil seperti ini guys ya. Oke lah, kita tambahin lagi double tipnya biar untuk penguat ya di bagian baterai, jadi biar nggak goyang-goyang dia. Berarti HP ini fix ya, masalahnya itu di baterai sama konektor cas ya. Cuma ya untuk penggantian LCD itu untuk konsumennya kalau bisa diselamatkan, selamatkan yang bawaan dulu ya, penting normal katanya ya, karena ya maklum guys ya, untuk anak ya mungkin karena terhalang di budget gitu loh ya. Yang penting HP ini bisa difungsikan dulu. Oke, ini udah kita tambahin double tip ya untuk di bagian baterai. Oke, ini untuk pemasangan ya, pemasangan di backdoor belakang. Oke, ini ada sidik jarinya, kita pasang dulu. Oke ya, ini tombol volume sama powernya ini lepas-lepas ya. Oke lah, kita coba pasang dulu guys. Wow, rapat ya. Oke, ini boleh dilihat nih. Ini untuk tampilan layarnya ya, itu udah retak. Ini efek jatuh, hancur seperti ini guys. Tapi alhamdulillah masih hidup ya. Walah. Oke, ini kita cek dulu ya tentang ponselnya. Mana tentang ponselnya? Oh, ini guys ya. Redmi, oh bukan 3S ya. Saya kira tadi 3S, ternyata ini Redmi 3X. Redmi 3X itu RAM 2, internalnya 32 GB. Lumayan ya. Oke, ini berarti ini bukan Redmi 3S ya, tapi Redmi 3X ya. Soalnya hampir-hampir mirip. Oke, coba kita cek dulu ya untuk di bagian touchscreen, ngaruh nggak ya efek dari retak. Oke, ini kita coba nggak ngaruh ya. Ya ternyata nggak ngaruh juga ya. Ya udahlah. Berarti fix ini permasalahannya ya di touchscreen apa di baterai aja ya. Karena permintaan dari yang punya juga kalau bisa jangan diganti aja bang LCD-nya. Karena ya budget ya. Oke. Ini boleh dilihat ya. Kita hampir kelupaan guys. Kita cek dulu ya di bagian kameranya. Gimana sih kamera Redmi 3X ini?
Oh, masih jernih guys ya. Oke, ini bisa dilihat untuk kameranya, ini masih oke lah. Oh, di zoom, oh, masih lumayan guys ya, kameranya masih lumayan bagus. Oke lah, berarti ini HP fix ya. Permasalahannya itu ada di baterai sama konektor. Oke lah, sip ya. Itu aja untuk tutorial kali ini ya. Matot tapi bukan di mesin, hanya baterai sama konektor cas saja. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat yang baru buka servis ya. Oke, fix, selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.